Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Wah, udah lama juga nih nggak bahas mengenai saham ya. Biasanya kita beberapa waktu terakhir membahas mengenai kripto. Oke, kali ini saya akan kembali dengan video edukasi tentang saham. Selama sekitar 4-5 tahun terakhir, ada satu saham sektor consumer goods non-cyclical yang menarik perhatian dan mencolok. Kalau mau tahu kenapa diberikan istilah consumer good non-cyclical ini, karena adanya mengklasifikasikan sektoral dan industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang saya maksud kenapa mencolok ya, karena kinerjanya yang terpukul atau turun bertubi-tubi. Apa teman-teman tahu saham apa yang saya maksud dari tadi? Oke, kalau nggak tahu maka saya akan kasih tahu. Nama sahamnya adalah UNVR atau Unilever Indonesia. Nah, saya sempat bahas tentang apa-apa saja yang mempengaruhi kinerja Unilever pada video sebelumnya yang berjudul UNVR Goodbye or Good to Go gitu ya. Teman-teman bisa tonton video tersebut untuk coba dengar penjelasan tentang apa saja yang terjadi dan pengaruh kinerja Unilever, khususnya mulai dari pra hingga pasca pandemi COVID-19 yang pernah kita lewati bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba buat proyeksi skenario. Ya, ini tentunya adalah sebuah analisa ke depan, tidak ada yang pasti. Kemungkinan pulihnya kondisi fundamental dari UNVR. Alasan saya membuat proyeksi pulihnya UNVR ini adalah karena adanya harapan untuk UNVR bisa bangkit. Hal ini bisa kita lihat dari EPS atau earning per share kuartal pertama 2024 sebesar 38 yang lebih besar dibandingkan EPS kuartal pertama 2023 sebesar 37. Ya, 1 perak sih, tapi kan dari per lembar saham. Selain itu, adanya perubahan jajaran manajemen direksi juga membawa angin segar tersendiri. Nah, Benji Yap, seorang CEO dari UNVR Filipina yang terkenal dengan banyak prestasi dan keterampilan, kini telah ditunjuk untuk memimpin UNVR Indonesia sejak Januari 2024. Kita memang belum sampai di penghujung 2024, bahkan laporan Q2 pun pada saat ini belum terbit ketika video ini dibuat. Tapi terlepas dari belum lengkapnya data EPS, sebagai investor kita bisa mencoba melakukan proyeksi dan menganalisa kemungkinan total EPS di akhir tahun 2024. Caranya dapat dilakukan dengan menghitung proyeksi EPS yang disetahunkan. Nah, saya ada coba buat 4 skenario ya terkait dengan full year 2024 yang mungkin terjadi pada Unilever. Sebelumnya mari kita coba sedikit intip dari historical EPS full year dari tahun 2009 ke 2019. Data EPS yang saya tampilkan ini sudah disesuaikan dengan corporate action, yaitu stock split yang terjadi pada tahun 2020 sebesar 1:5. Nah, ini yang pertama. Gambar grafik historis EPS daripada Unilever dari tahun 2009 sampai 2023. Kalau kita perhatikan bersama, EPS Unilever cenderung mengalami penurunan sejak 2019 sampai dengan 2023. Seperti yang sudah kita ketahui, di sekitaran awal 2020 hampir seluruh dunia, bukan hampir lah ya, boleh dibilang karena sudah skalanya COVID-19 ini internasional. Selain itu juga dilanjutkan dengan perang Rusia-Ukraina yang sebabkan harga komoditas mengalami kenaikan. UNVR sebagai salah satu perusahaan consumer good yang menggunakan komoditas kelapa sawit sebagai bahan baku juga ikut terdampak. Nah, coba kita lihat di selanjutnya. Seperti yang sudah sempat saya katakan tadi, bahwa EPS 2024 kuartal pertama adalah 38. EPS ini lebih besar dibandingkan EPS kuartal pertama 2023 sebesar 37. Meski belum ada EPS kuartal kedua maupun full year 2024, sebagai investor kita bisa mencoba membuat proyeksi. Lagi pula kalau misalnya sudah sampai dengan full year dan juga sudah mengalami kenaikan atau penurunan, ya kita sebenarnya kan juga terlambat. Yang namanya investor ini kan berusaha untuk menangkap masa depan, seperti itu ya. Saya akan coba buatkan 4 skenario. Skenario pertama, jika kuartal kedua naik 30% dari kuartal pertama. Skenario kedua adalah dari kuartal pertama mengalami kenaikan 20%. Skenario ketiga adalah kuartal pertama, kita mengalami kenaikan 10% daripada kuartal pertama. Terakhir, skenario keempat adalah jika kuartal kedua tidak mengalami kenaikan. Nah, nantinya setelah kita dapat kuartal 2 hasil proyeksi, akan kita jumlahkan dengan kuartal pertama dan kita setahunkan. Penasaran seperti apa hasilnya? Oke, kita akan coba dengan skenario pertama terlebih dahulu, yaitu adalah kuartal kedua naik 30% dari kuartal pertama. IPS kuartal kedua yang mengalami kenaikan 30% dari kuartal pertama, maka IPS-nya adalah 49. Jadi kalau kita coba setahunkan, ya artinya mencapai 175 untuk full year dari Unilever. Apabila IPS ini benar
benar-benar bisa tercapai, maka kinerja Unilever hampir nyaris kembali ke awal masa sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2020. Dan ini pun bisa menjadi suatu perbaikan yang signifikan dibanding 3 tahun sebelumnya, di mana EPS Unilever cenderung turun dan cukup rendah. Bahkan rendah sih sebenarnya, bukan cukup rendah. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi. Kalau perhitungan ini dirasa terlalu bullish, mari kita coba untuk pergi ke skenario kedua, ya. Skenario kedua, maka EPS-nya mengalami kenaikan 20%. Nah, kalau kita simulasikan dengan kenaikan 20%, maka bila kita sudah setahunkan, di mana kuartal keduanya sebesar 46, disetahunkan menjadi 167, apabila EPS ini benar-benar tercapai, maka Unilever belum seperti masa awal menuju pandemi COVID-19 di tahun 2020. Namun tetap dengan EPS ini menunjukkan suatu perbaikan, setidaknya lebih baik dibandingkan 3 tahun sebelumnya, di mana EPS Unilever cenderung mengalami penurunan dan relatif rendah. Masih dirasa terlalu optimis? Oke, mari kita buat proyeksi lain. Kali ini kita coba dengan EPS-nya di kuartal kedua hanya mengalami kenaikan 10%. Nah, kalau dari kuartal kedua mengalami kenaikan 10%, maka hasilnya adalah 42. Apabila coba disetahunkan, maka EPS full year-nya adalah 160. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa skenario ketiga ini mungkin masih agak jauh dibandingkan awal pandemi COVID-19. Meski demikian, tetap ini merupakan, lebih baik daripada 3 tahun sebelumnya juga. Nah, masih ada yang terakhir, yaitu adalah EPS kuartal kedua setara dengan kuartal pertama, di mana kuartal pertama adalah 38. Setelah disetahunkan akan menjadi 152. Nah, coba teman-teman perhatikan grafik EPS full year dengan skenario apabila sama dengan kuartal pertama. Ini yang menurut saya lebih menarik. Ternyata meskipun Q2 tidak mengalami pertumbuhan alias sama dengan kuartal pertama, kinerja EPS full year masih cenderung positif. Benar, memang belum bisa melebihi atau setara dengan kondisi awal pandemi 2020 COVID-19 ya. Tapi dengan kinerja seperti ini masih menunjukkan perbaikan dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Jadi kesimpulan dari seluruh skenario yang sudah kita bahas dari tadi, ini menunjukkan bahwa Unilever memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja fundamental di tahun 2024 ini. Bahkan meski Q2-nya hanya mampu mempertahankan sama dengan Q1, secara proyeksi EPS full year-nya masih menunjukkan perbaikan, khususnya dibandingkan kondisi yang terlewati dalam 3 tahun terakhir. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman seperti apa? Apakah proyeksi ini menjadi terlalu optimis, atau justru malah mengatakan bahwa kuartal kedua dan kuartal ketiga dan kuartal keempat Unilever malah lebih jelek daripada kuartal pertamanya, bahkan cenderung lebih kecil di EPS-nya. Nah, kalau seperti itu ya pasti akan berubah lagi. Nah, itulah adalah sebuah analisa-analisa yang kita pelajari. Tujuannya memang mungkin buat apa? Toh yang namanya kejadian ini kan akan ada realnya, tapi investor itu ya memang pekerjaannya adalah menaksir sebuah kondisi, dan kalau kita punya kepercayaan dengan melihat kondisi di sekitar kita, mata melihat, telinga mendengar, maka kita bisa mendapatkan keuntungan sebelum kejadian dari hasil yang sesungguhnya pada hari H di akhir tahun 2024, yang mungkin penurunan saham bisa dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan harga saham yang lebih rendah. Ingat, kita selalu mencari harga saham dibeli dengan seharga bajai tapi dapat barangnya adalah BMW, kan selalu begitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar mengenai analisa laporan keuangan sederhana, ada 2 buku yang saya bisa rekomendasikan. Yang pertama adalah buku Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia. Buku ini mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional di Indonesia karena sebagai buku penjelasan buku investasi terbaik dalam 5 besar, jadi peringkat kedua. Lalu juga untuk buku The Secret Stock Market in Century, ini adalah melihat pasar-pasar di dunia dalam sudut pandang fundamental, bahwa ketika mengalami penurunan maka kita bisa menangkap saham-saham yang bagus, tapi juga ada rahasia yang jauh lebih penting dalam 1 abad dalam berinvestasi di saham atau di pasar modal, seperti itu. Kalau kesulitan cari bukunya, bisa hubungi tim saya di nomor 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.